Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra, NIM 19041135. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 10, yaitu tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yang meliputi pengembangan tim kerja, sistem sosio-teknikal, peningkatan mutu kekaryaan. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Tahap pembentukan adalah tahap pertama dalam proses pengembangan tim. Individu yang dipilih untuk tim sering optimis dan antusias untuk memulai proyek baru. Tahap ini merupakan masa perkenalan di mana setiap orang menyesuaikan diri menjadi bagian dari tim yang memahami posisinya dalam proyek. Tahap penyatuan. Tahap storming atau tahap penyatuan adalah langkah kedua dan biasanya merupakan transisi yang sulit karena melibatkan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mendorong terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya selama pembentukan tim. Seringkali ini terjadi karena ketika konflik dimulai antara anggota tim. Selanjutnya yaitu tahap normalisasi. Tahap norming atau normalisasi pengembangan tim adalah ketika anggota tim merasa proyek telah menjadi normal dan akrab. Sebuah tim dapat jatuh kembali ke tahap storming atau penyatuan karena tugas baru atau bagian proyek yang lebih rumit. Pemimpin harus terus bekerja sama dan berkomunikasi dengan tim mereka untuk melewati tahap storming dan kembali ke tahap norming. Selanjutnya itu tahap performing. Pada tahap ini, tim menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tim telah memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Pada tahap ini, tim menunjukkan performa terbaiknya. Mereka tampil pada kapasitas puncak karena mereka telah belajar untuk mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan satu sama lain untuk menyelesaikan tujuan. Selanjutnya yang terakhir, tahap penangguhan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap berkembang karena merupakan tahap akhir dari kerjasama tim. Sebagian besar tim akan mencapai tahap penundaan beberapa titik, tetapi tidak selalu. Beberapa grup secara eksplisit dibuat untuk satu proyek yang memiliki titik akhir, sementara yang lain sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu sistem sosio-teknikal. Teori sistem sosio-teknis atau sosial sistem teori merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Teori sistem sosio-teknis mengartikan sistem sebagai bagian yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan juga bersifat terbuka. Pengertian terbuka di sini berkaitan dengan lingkungan organisasi, kemudian berangkat dari pandangan tersebut muncullah berbagai macam konsep pengembangan desain dan redesain sebuah organisasi. Selanjutnya, sosioteknologi. Sosioteknologi adalah bidang kajian baru yang berusaha melihat pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Bersamaan dengan lahirnya postmodernisme, orang mulai meninggalkan pembagian Aristotelian dalam disiplin ilmu. Contohnya sebagai lahirnya kajian kompleksitas, teori pattern launch dalam arsitektur dan lain-lainnya. Pengertian dari sosioteknologi informasi itu sendiri yaitu berupa relasi atau hubungan antara kehidupan sosial dengan teknologi. Kita dapat mengetahui penerapan teknologi pada kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu era informasi. Era informasi merupakan periode yang melibatkan banyak informasi dalam pengembalian keputusan baik oleh individu, perusahaan maupun instansi pemerintah. Informasi sudah semakin mudah diperoleh, sudah semakin bervariasi bentuknya dan semakin banyak pula kegunaannya.
Selanjutnya yaitu ciri era informasi. Yang pertama, kompetisi bersifat global dan ketat. Kedua, informasi sebagai alat komoditi. Ketiga, interaksi langsung antara penyedia dan pemakai. Selanjutnya itu kajian sosioteknologi informasi. Yang pertama pendidikan, kedua perbankan, yang ketiga industri, keempat pertahanan, kelima pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan mutu hidup kekaryaan. Imbalan yang adil dan memadai. Yang dimaksud dengan imbalan adil dan memadai adalah bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimaannya memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan dan sesuai pula dengan standar pengupahan dan pengajian yang berlaku pasaran kerja. Kondisi lingkungan pekerjaan aman dan nyaman. Kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman, di mana pekerja dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa para pekerja terlindung dari bahaya kecelakaan. Segi penting dari kondisi demikian ialah jam kerja yang memperhitungkan bahwa daya tahan manusia ada batasnya. Selanjutnya itu meningkatkan mutu hidup kerja karyawan. Lanjut. Kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan artinya pekerjaan harus diselesaikan memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan. Terdapat otonomi, pengendalian atau pengawasan yang tidak ketat karena manajemen memandang bahwa bawahannya terdiri dari orang-orang yang sudah matang. Tersedia informasi yang relevan dan kesempatan menetapkan rencana kerja tersendiri, termasuk jadwal mutu dan cara pemecahan masalah. Selanjutnya itu kesempatan untuk berkembang dan nyaman berkarya di masa depan. Quality of work life mengandung pengertian bahwa kekaryaan seseorang dapat memungkinkan berkembang dalam kemampuan kerja yang tersedia, kesempatan menggunakan keterampilan dan pengetahuan baru yang dimiliki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.